Selanjutnya kita akan memasuki materi yang pertama. Pemateri kita kali ini merupakan salah satu alumni guru penggerak angkatan 7 Kabupaten Endrekang dan juga merupakan ketua penggerak komunitas Masjid di UPT SMP 9 Setap Mewah sekaligus guru PPKN di UPT SMP 9 Setap Mewah, yaitu Pak Sugiarto SPD GR MPD. Nah, bagi Bapak Ibu yang memerlukan catatan, silakan persiapkan catatannya terlebih dahulu dan bisa juga ditemani dengan segelas kopi ataupun lainnya untuk menemani kegiatan malam hari ini. Baik Bapak Ibu, bagaimana Pak Sugiarto? Sudah siap Pak? Siap. Oke, sebelum kita ke Pak Sugiarto, saya mau berpantun dulu untuk Pak Sugiarto nih. Si Salma berlibur ke Tanah Ogi, liburannya Ya. pakai mobil Harto. Gak usah berlama-lama lagi, mari kita sambut Pak Sugiarto. Silakan Pak Sugi. Dengan ini saya berikan kesempatan kepada Pak Sugi. Iya, terima kasih Pak Moderator yang sangat semangat pada malam hari ini. Pantunnya terima kasih sudah memberikan pantun yang sangat luar biasa. Baik, Bapak Ibu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalamu ala rasulillah wa ba'd. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, intinya kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada malam hari ini kita masih diberikan begitu banyak nikmat kepada kita semua yang tentunya masih kita rasakan sampai saat ini, dan tentunya nikmat itu Allah dan menjauhi segala larangannya. Salam dan salam kepada junjungan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga tetap tercurah kepada keluarganya, sahabatnya, dan tentunya kepada kita semua yang masih senantiasa taat melaksanakan perintah. Amin. Yang terhormat Bapak pemateri kedua dalam hal ini Pak Rustam Baba SS MPD. Yang saya hormati Bapak Ibu yang sudah menyempatkan waktunya mengikuti webinar pada malam hari ini. Mudah-mudahan kita semua sehat walafiat dan tentunya kita berdoa agar rahmat Allah Subhanahu wa taala senantiasa berada pada kita semua. Amin. Perlu kami sampaikan bahwa pada kegiatan pada malam hari ini adalah kegiatan keempat ya yang kami lakukan di kombel kami, yang tentunya ini adalah tidak terlepas dari dukungan Bapak Ibu yang sudah bergabung di kombel kami, yang sudah mengikuti kombel kami, dan tentunya kami berharap masukan dan saran Bapak Ibu untuk kemajuan kombel kami ini. Pada malam hari ini tentu sebagaimana yang disampaikan oleh Bapak Moderator tadi, materi yang akan saya sampaikan adalah berkenaan dengan pembelajaran ini tidak asing buat Bapak Ibu, dan saya meyakini semua Bapak Ibu yang hadir pada malam hari ini tentu sudah memahami terkait dengan materi. Tapi tentu sesuatu kebaikan itu tidak apa-apalah kita ulang-ulang demi bisa dilaksanakan secara maksimal dalam proses pembelajaran di kelas. Bapak Ibu, izin saya share screen. Ya, sudah muncul Bapak Ibu ya.
Oke, terima kasih Bapak Ibu yang sudah hadir pada malam hari ini. Langsung saja saya akan berbagi informasi, bukan berarti saya menggurui Bapak Ibu, tapi tentunya kita saling sharing terkait dengan materi ini. Ada yang kurang nanti, tentu harapannya adalah Bapak Ibu bisa memberikan atau berbagi informasi kepada kita semua, yang tentunya demi kebaikan kita semua. Eh, Langsung saja, materi pada malam hari ini adalah pembelajaran berdiferensiasi. Nah, eh, saya menampilkan gambar ilustrasi terkait dengan eh, pembelajaran berdiferensiasi. Pada gambar ini ada seorang guru ini ingin memberikan ujian kepada beberapa hewan, ya, di mana hewan ini beraneka ragam, ya. Nah, ujiannya itu adalah memanjat pohon. Nah, kira-kira di antara hewan ini, apakah semua hewan yang diberikan ujian memanjat pohon ini mampu untuk melaksanakan itu atau seperti apa? Nah, tentunya kalau kita lihat daripada ilustrasi gambar ini, tentunya ada hanya satu hewan yang tentu lebih mahir, ya, lebih kompeten untuk memanjat pohon dibandingkan dengan hewan yang lain. Apa hikmah yang kita dapat daripada ini? Bahwa ketika kita memberikan ujian kepada anak-anak kita, yang diberikan ujian itu, ujiannya diperlakukan sama kepada anak-anak kita, tentu anak-anak kita tidak semua sama tingkat pemahamannya dari semua siswa kita di dalam. Tentu ada anak-anak kita yang mahir terkait dengan materi itu, ada juga anak-anak kita yang tentu butuh proses yang lebih lebih intensif untuk bisa memahami pelajaran itu. Oleh sebab itu, tentu kita memberikan ujian kepada anak kita sesuai dengan kemampuan dan bakat masing-masing. Kira-kira begitu gambaran daripada ilustrasi yang ditayangkan pada malam hari ini. Selanjutnya, seperti ini. Kita memberikan perlakuan anak-anak kepada anak-anak kita dengan perlakuan yang sama. Ini gambar pertama, equality. Jadi gambar kedua itu memberikan perlakuan kepada anak-anak kita sesuai dengan kebutuhan. Jadi buat kita amati sama-sama. Di gambar pertama kita memperlakukan anak-anak kita dengan perlakuan sama dalam proses pembelajaran. Tentu terlihat pada gambar ini bahwa ada anak-anak yang tentu tidak bisa menyaksikan tontonan yang ada pada pertandingan. Nah, dibandingkan dengan gambar kedua, memberikan, ya, perlakuan atau stimulus kepada anak-anak kita berdasarkan kebutuhan, maka terlihat pada gambar kedua ini ketiga anak-anak ini mampu menyaksikan tontonan pertandingan dengan baik, ya. Jadi di dalam proses pembelajaran tentu kita memberikan perlakuan kepada anak-anak kita sesuai dengan kebutuhan, ya, sesuai dengan apa yang diharapkan oleh anak-anak kita, baik berdasarkan minat atau hal-hal yang lain. Nah, ini adalah pertanyaan reflektif. Apakah siswa kita merasakan ketertarikan atau kesenangan pada sesuatu, tetapi tidak pada sesuatu yang lain? Kemudian yang kedua, apakah siswa kita memiliki kemampuan awal yang sama pada suatu materi pembelajaran? Tentu ini kita bisa refleksi buat kita semua. Dan saya meyakini bahwa Bapak Ibu sudah memiliki jawaban terkait dengan pertanyaan ini, ya. Apakah anak-anak kita mempunyai kemampuan yang sama, ya, pada suatu materi pelajaran seperti apa, ya. Nah,
Di gambar ketiga ini, gambar selanjutnya ini ada 3 tokoh yang ditampilkan. Nah, siapakah yang paling jenius? Ada eh, tokoh yang pertama adalah Ahmad Dhani, tokoh yang kedua adalah pemain bulu tangkis yang tentunya kita ketahui semua. Kemudian yang ketiga adalah eh, Bapak B.J. Habibie. Nah, siapa yang paling jenius? Nah, ketiga tokoh ini tentu memiliki kejeniusan masing-masing di bidangnya. Tentu Ahmad Dhani ya memiliki kejeniusan dalam membuat lagu, menciptakan lagu. Nah, kemudian yang kedua ini adalah ahlinya olahraga badminton. Dan yang ketiga ini adalah ahlinya atau jenius di bidang membuat pesawat. Nah, coba bayangkan kalau Ahmad Dhani disuruh membuat pesawat, tentu Ahmad Dhani tidak akan mampu dalam membuat pesawat. Meskipun dalam membuat pesawat, tapi mungkin pesawat mainan. Ya, termasuk juga ini eh, pemain badminton ketika diberikan misalnya tantangan untuk membuat pesawat, tentu eh, dia tidak akan sehebat kemampuan yang dimiliki oleh Pak B.J. Habibie. Apa yang kita ambil daripada gambar ini? Tentu setiap orang itu memiliki atau mempunyai kelebihan masing-masing. Ya, Ahmad Dhani ahlinya di bidang musik, kemudian B.J. Habibie tentu ahlinya dalam bidang eh, membuat pesawat. Nah, inilah apa yang kita lihat daripada ini, tentu tiga tokoh ini memiliki eh, kelebihan masing-masing. Ya, seperti halnya dengan anak kita di dalam kelas. Anak-anak kita di dalam kelas tentu semua tidak memiliki kesamaan kelebihan, tapi pada hakikatnya mereka memiliki kelebihan masing-masing. Ya, nah itu yang perlu kita pahami bersama-sama bahwa dari anak-anak kita di kelas itu tentu memiliki kelebihan masing-masing. Ya, inilah ke pertanyaan refleksi juga bahwa Ibu Nur adalah guru kelas 3 SD dengan jumlah siswa murid atau jumlah murid sebanyak 32 murid. Di antara 32 murid di kelas tersebut, Bu Nur memperhatikan bahwa 3 muridnya selalu selesai lebih dahulu saat diberikan tugas menyelesaikan soal-soal perkalian. Karena Ibu Nur tidak ingin ketiga anak itu ya malah mengganggu murid lainnya ketika dia selesai mengerjakan tugas. Akhirnya Ibu Nur ini memberi inisiatif untuk menyiapkan lembaran kerja tambahan untuk 3 anak tersebut. Jadi anak-anak yang lain mengerjakan 15 soal perkalian. Nah, sedangkan ketiga anak ini diberikan soal sebanyak 25 perkalian. Soal perkalian. Nah, pertanyaannya, menurut Bapak Ibu, apa strategi yang dilakukan oleh Ibu Nur tepat? Jika ya, mengapa? Jika tidak, mengapa? Kemudian yang kedua, jika Bapak ada atau Bapak Ibu adalah Ibu Nur, apakah yang akan Anda lakukan? Jelaskan mengapa Anda melakukan hal tersebut. Mungkin ada di antara Bapak Ibu bisa memberikan pandangan terkait dengan pertanyaan tadi yang dilakukan oleh atau kasus yang dilakukan oleh Ibu Nur. Mungkin di antara Bapak Ibu bisa memberikan atau berbagi informasi kepada kita semua terkait dengan pertanyaan ini. Langsung saja karena apa namanya saya tidak bisa menyaksikan apa namanya yang raise hand. Bisa open mic saja langsung berbicara Bapak Ibu. Mungkin di antara Bapak Ibu ada yang bisa memberikan penjelasan atau berbagi informasi terkait yang apa yang dilakukan oleh Ibu Nur ini. Di mana Ibu Nur ini memiliki siswa 32 orang, ternyata diberikan soal perkalian ada 3 orang yang selalu cepat selesai mengerjakan soal perkalian. Akhirnya karena Ibu Nur ini tidak ingin 3 anak ini mengganggu teman yang lain yang mengerjakan soal, akhirnya
tiga anak ini diberikan soal tambahan menjadi 25 soal. Nah, menurut Bapak Ibu apa strategi dilakukan oleh Ibu Nur tepat? Kenapa bisa atau bisa dijelaskan? Kemudian yang kedua, apakah yang dilakukan Ibu Nur itu eh, atau jika Anda adalah Ibu Nur, apa yang Anda lakukan? Mungkin di antara Bapak Ibu bisa memberikan komentar. Bisa open mic saja langsung berbicara Bapak Ibu. Oke. Jadi kalau tidak ada di antara Bapak Ibu, maka apa yang dilakukan Ibu Nur itu adalah sesuatu hal yang tepat, ya, di mana Ibu Nur melihat, oh ternyata ada anak-anaknya yang ternyata lebih cepat, lebih mahir dalam perkalian, akhirnya diberikan soal-soal tambahan seperti itu. Atau boleh juga bisa Ibu Nur atau ketika saya di posisinya Ibu Nur, maka yang bisa saya lakukan juga adalah memberikan soal-soal perkalian yang lebih rumit lagi, ya, dibandingkan teman yang lainnya. Misalnya, teman-teman yang lainnya diberikan perkalian 2 angka. Nah, untuk lebih mempersulit lagi soal-soal yang ketiga anak ini, maka boleh perkalian 3 angka diberikan kepada anak ini. Atau soal-soal perkalian yang lain yang lebih menantang lagi. Nah, itu tingkat kesulitannya dinaikkan grade-nya. Boleh juga tadi jumlah soalnya ditambah. Jadi sesuatu yang dilakukan oleh Ibu Nur ini adalah sesuatu yang tepat, ya. Nah, tujuan kita adalah pada hari ini adalah bagaimana kita memahami konsep pembelajaran berdiferensiasi, kemudian memahami konsep asesmen diagnostik untuk pembelajaran berdiferensiasi. Nah, apa itu pembelajaran berdiferensiasi Bapak Ibu? Jadi menurut Tomlinson, pembelajaran berdiferensiasi itu adalah usaha untuk menyesuaikan pembelajaran di kelas untuk memenuhi kebutuhan belajar individu setiap murid. Jadi usaha yang kita lakukan Bapak Ibu untuk menyesuaikan proses pembelajaran di kelas untuk memenuhi kebutuhan belajar individu setiap murid. Ya, bagaimana caranya nanti kita bahas di asesmen, ya. Jadi tidak serta-merta kita lakukan perlakuan kepada anak-anak kita, tetapi kita berdasarkan pada hasil asesmen yang akan kita bahas nantinya. Ya, jadi pada prinsipnya bahwa pembelajaran berdiferensiasi ini adalah usaha untuk menyesuaikan proses pembelajaran di kelas untuk memenuhi kebutuhan belajar individu setiap murid. Nah, oleh karena itu, keputusan-keputusan yang diambil oleh ibu guru tentu sekurang-kurangnya ada 5, ya. Yang pertama adalah lingkungan belajar yang mengundang murid untuk belajar. Ya, bagaimana itu? Bagaimana Bapak Ibu kita semua menciptakan lingkungan kelas yang mendukung proses pembelajaran? Misal saja, ketika kita mau menayangkan video pembelajaran, lalu kemudian di dalam kelas tidak tersiap atau tidak ada fasilitas apa namanya LCD, ya tentu ini kan tidak maksimal untuk menunjang proses pembelajaran yang akan kita lakukan. Nah, itu salah satu contoh sederhana lingkungan kelas yang mendukung proses pembelajaran. Kemudian tujuan pembelajaran yang didefinisikan secara jelas. Nah, tidak hanya guru yang mengetahui atau yang memahami tujuan pembelajaran, tetapi murid juga tentu harus memahami tujuan pembelajaran yang akan kita ajarkan. Ya, filosofinya salah saja kalau kita mau menuju suatu tempat, tidak hanya guru mengetahui bahwa kita mau ke sana, tapi anak-anak juga perlu tahu bahwa oh ternyata kita mau arahnya ke atau tujuan kita adalah berwisata misal saja. Seperti itu, ya Bapak Ibu. Kemudian penilaian berkelanjutan. Ya, guru menggunakan informasi yang didapatkan dari proses penilaian informatif yang telah dilakukan untuk dapat menentukan
murid mana yang masih ketinggalan atau sebaliknya. Ya, jadi penilaian berkali. Bagaimana dengan anak-anak yang misalnya naik level, misalnya dari SMP ke SMA. Eh, tentu penilaian dari SMP ya bisa kita jadikan sebagai eh, informasi informasi untuk melakukan perlakuan kepada anak-anak kita. Makanya sekarang itu di kelas 3 SMP ada namanya asesmen bakat dan minat. Ya, asesmen bakat dan minat. Tujuannya apa? Untuk memetakan anak-anak kita nanti di SMP, di SMA, sehingga guru-guru di SMA akan mudah untuk memetakan anak-anak kita atau kemampuan anak-anak kita yang akan lanjutkan jenjang pendidikan di SMA nanti. Selanjutnya, merespon kebutuhan belajar murid. Ya, bagaimana kita menyesuaikan rencana pembelajaran untuk memenuhi kebutuhan belajar murid, ya. Dari hasil asesmen kita, penilaian kita, maka kita merancang pembelajaran, merencanakan pembelajaran untuk memenuhi kebutuhan anak-anak kita di dalam kelas. Dan yang terakhir adalah bagaimana kita menciptakan atau manajemen kelas yang efektif, menciptakan prosedur, rutinitas, metode yang memungkinkan adanya fleksibilitas. Nah, selanjutnya adalah bagaimana kita mengidentifikasi kebutuhan belajar murid melalui asesmen diagnostik. Ya, asesmen diagnostik. Coba kita lihat apa itu asesmen diagnostik. Dokter itu Bapak Ibu Guru, tentu sebelum memberikan obat kepada pasiennya atau memberikan eh, apa namanya vonis bahwa penyakit ini penyakit ibu, tentu mereka mendiagnosis pasiennya. Melalui apa? Pertanyaan-pertanyaan. Misalnya kalau eh, sakit tipes A, Bapak merasakan sakit, apanya yang sakit, ya mungkin Bapak Ibu sudah mengalami semua ketika masuk pergi ke rumah sakit, tentu dokter itu tidak langsung memberikan suntikan, tapi mereka mendiagnosis kita dengan melalui pertanyaan-pertanyaan. Nah, bisa juga melalui dengan alat, misalnya alat tensi dan sebagainya. Begitu juga dengan kita guru. Ya, kita lakukan asesmen diagnostik kepada anak-anak kita. Diagnostik ya, diagnosis. Nah, asesmen yang dilakukan secara spesifik untuk eh, bagaimana kita mengidentifikasi ya, kompetensi, kekuatan, kelemahan peserta didik kita, sehingga pembelajaran dapat dirancang sesuai dengan kompetensi dan kondisi peserta didik kita. Nah, itulah eh, asesmen diagnostik, bagaimana kita mengidentifikasi kompetensi anak-anak kita, kekuatannya, kelemahannya, sehingga pembelajaran dapat dirancang sesuai dengan kondisi mereka. Ya, tidak serta-merta kita merancang pembelajaran eh, begitu saja, akan tetapi kita berdasarkan daripada asesmen yang dilakukan kepada anak kita. Bagaimana kelemahannya anak-anak kita, bagaimana kemampuannya anak-anak kita. Nah, itu pentingnya daripada asesmen diagnostik. Nah, seperti ini gambaran pembelajaran dan penilaian. Penilaian formatif, assessment as an for learning, ya. Assessment as learning itu artinya sebelum atau penilaian sebelum pembelajaran, ya, sebagai modal awal untuk pembelajaran. Nah, kalau assessment for learning ini pada saat proses pembelajaran, bagaimana kita mengevaluasi aktivitas pembelajaran kita, apa yang kurang dengan pertanyaan-pertanyaan, ya, kita melakukan refleksi pembelajaran atau evaluasi di akhir proses pembelajaran. Nah, itu adalah assessment for learning. Apa tujuannya? Untuk mengukur sampai di mana efektivitas pembelajaran kita, dan tentunya dari hasil itu kita bisa mengambil kesimpulan untuk bagaimana memperbaiki atau memberikan tindak lanjut daripada proses pembelajaran kita. Oh, ternyata anak-anak kita, oh, sukanya pembelajaran kalau ditayangkan video-video. Oh, anak-anak
tidak suka kalau pembelajarannya seperti ini daripada pertanyaan-pertanyaan reflektif yang kita ajukan kepada anak-anak kita. Ya. Kemudian penilaian sumatif atau assessment of learning ini biasanya dilakukan di akhir semester atau penilaian tengah semester ya untuk pengisian nilai rapor. Adapun hasilnya nanti ini adalah tentu remedial dan pengayaan bagi anak-anak kita yang tentu sudah memiliki kemampuan yang lebih ya. Kira-kira seperti ini gambarnya 3D assessment primate ya, paradigma penilaian. Nah, selanjutnya Bapak Ibu kita masuk ke asesmen diagnostik ya, asesmen non kognitif dan asesmen kognitif ya. Asesmen kognitif ini bertujuan untuk mengetahui kesetaraan psikologi anak-anak kita dan sosial emosi siswa. Kemudian yang kedua adalah asesmen ini bertujuan untuk mengetahui kondisi keluarga siswa. Kemudian yang ketiga adalah mengetahui latar belakang pergaulan siswa. Dan yang keempat adalah mengetahui gaya belajar, karakter, serta minat siswa. Nah, itu bagian penting daripada asesmen non-kognitif. Nah, ke asesmen kognitif ini adalah bagaimana kita mengidentifikasi capaian kompetensi siswa, kemudian menyesuaikan pembelajaran di kelas dengan rata-rata kompetensi siswa, ya. Jadi tidak menyesuaikan pembelajaran bukan setiap individu, tapi kita kelompokkan. Oh, ternyata misalnya anak-anak yang mahir ini baru berkembang, ya kita bagi seperti itu. Bukan kita fasilitasi setiap anak di dalam kelas. Kita sesuaikan pembelajaran kita berdasarkan setiap individu dalam kelas. Ya, tentu itu akan memberikan atau membuat kita repot dalam proses pembelajaran. Kemudian memberikan remedial atau pembelajaran tambahan kepada siswa yang kompetensinya di bawah rata-rata. Nah, saya kira ini Bapak Ibu guru tentu tidak asing dengan ini dan bahkan ini sesuatu yang seringkali dilakukan oleh Bapak Ibu guru. Nah, asesmen diagnosis awal pembelajaran. Bagaimana kita melihat atau untuk mengetahui kebutuhan belajar murid, kesiapan belajar murid, kemudian minat murid dan profil belajar murid. Nah, kebutuhan belajar murid itu atau dalam hal ini kesiapan belajar murid dalam pembelajaran bahasa Indonesia, Bu Nur ingin mengajarkan muridnya membuat keterangan berbentuk narasi. Ia kemudian melakukan penilaian diagnostik. Ia menemukan bahwa ada 3 kelompok murid di kelasnya. Kelompok A adalah murid yang telah memiliki keterampilan menulis dengan struktur yang benar dan memiliki kosakata yang cukup kaya. Mereka juga cukup mandiri dan percaya diri dalam bekerja. Kemudian kelompok B adalah murid yang memiliki keterampilan menulis dengan struktur yang benar, namun kosakata masih terbatas. Nah, kemudian yang ketiga kelompok C adalah murid yang belum memiliki keterampilan menulis dengan struktur yang benar dan kosakatanya pun terbatas. Jadi dari hasil asesmen yang dilakukan oleh Ibu Ibu Nur ini, dia memetakan siswanya dalam kelas berdasarkan kesiapan belajar murid, dia membagi 3 kelompok ya. Nah ini, uh, jadi dia tidak memfasilitasi satu-satu atau satu persatu anak-anak, tapi dia kategorikan menjadi 3 kelompok. Apa tujuannya? Untuk memudahkan kita dalam memberikan perlakuan dalam proses pembelajaran. Coba bayangkan kalau di dalam kelas kita itu 25 orang, lalu kita melakukan atau merancang pembelajaran berdasarkan daripada jumlah individu dalam kelas itu, tentu membuat repot kita di dalam proses pembelajaran. Oleh sebab itu, salah satu cara yang memudahkan kita untuk membuat perencanaan pembelajaran, melakukan proses pembelajaran dalam kelas, untuk memetakan kesiapan belajar murid bisa dilakukan seperti ini, mengumpulkan anak-anak ya. Nah, kira-kira ini seperti ini gambarannya ya.
Nah, selanjutnya adalah minat murid, memetakan eh, anak-anak kita dalam kelas berdasarkan minat murid ya. Contohnya seperti ini ya. Ibu Zainab ingin mengajarkan murid-muridnya keterampilan membuat tulis teks prosedur. Tentu ini pelajaran bahasa Indonesia ya di SMP, SMA atau di SD juga ya. Ia kemudian melihat pada catatan yang dimilikinya. Ia menemukan bahwa di kelasnya ada 8 orang murid yang sangat menyukai kegiatan olahraga. 6 orang yang menyukai hal-hal yang berkaitan dengan sains. Ada 4 orang yang senang membuat prakarya dan 2 orang senang memasak. Iya. Setelah selesai mendiskusikan tentang apa dan bagaimana membuat tulisan berbentuk prosedur, maka Bu Zain lalu meminta murid berlatih membuat sendiri tulisan berbentuk prosedur tersebut. Setiap murid diperbolehkan untuk menulis dengan topik sesuai dengan minat mereka. Ada murid yang memilih membuat tulisan prosedur memasak nasi goreng. Nah, tentu ini anak-anak yang suka dengan senang dengan prakarya ya atau senang dengan memasak ya. Kemudian ada murid memilih tulisan prosedur membuat bunga dari sedotan. Wah, ini nih prakarya ini. Anak-anak yang suka prakarya ini ya. Dan bagaimana memfasilitasi ini yang suka olahraga ya? Bisa Ibu Zainab atau kita memberikan memberikan tantangan kepada anak-anak atau tugas kepada anak-anak untuk membuat teks prosedur tentang permainan sepak bola atau aturan permainan sepak bola. Nah, tentu ketika anak-anak dikaitkan dengan topik kesukaan mereka, misalnya olahraga, pasti mereka sangat senang. Ya, bukan berarti bahwa ketika anak-anak suka olahraga, olahraga langsung olahraga di lapangan. Ya, itu salah satu juga, tapi tidak mesti kita lakukan seperti itu. Ya, boleh dikaitkan dengan topik mereka. Misalnya membuat teks prosedur permainan atau permainan bola voli bisa. Nah, seperti itulah gambaran yang dilakukan Ibu Zainab dalam memetakan murid atau memberikan perlakuan murid berkaitan dengan minat murid ya. Selanjutnya uh, terkait dengan profil belajar. Ya. Begini gambaran atau contohnya, Pak Herman akan mengajar pelajaran IPA dengan tujuan pembelajaran yaitu agar murid dapat mendemonstrasikan pemahaman mereka tentang habitat makhluk hidup. Nah, berdasarkan identifikasi yang Pak Herman lakukan, Pak Herman telah mengetahui bahwa sebagian muridnya adalah pembelajaran visual. Sebagian lagi ada pembelajaran auditori. Ya, ya, ya. Dan pembelajaran kinestetik. Nah, untuk memenuhi kebutuhan belajar murid-murid tersebut, Pak Herman lalu memutuskan untuk melakukan beberapa hal sebagai berikut. Yang pertama, saat mengajar, Pak Herman melakukan hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, ia menggunakan banyak gambar dan alat bentuk visual saat menjelaskan. Kemudian yang kedua, ia juga menjadikan video yang dilengkapi dengan penjelasan lisan yang dapat diakses oleh murid. Kemudian yang ketiga, Pak Herman juga membuat beberapa sudut belajar atau display yang ditempel di tempat berbeda untuk memberikan kesempatan murid bergeser saat mengakses informasi. Kegiatan yang dilakukan yang kedua oleh Pak Herman adalah saat memberikan tugas, Pak Herman memperbolehkan murid-muridnya memilih cara mendemonstrasikan pemahaman mereka tentang habitat makhluk hidup. Murid boleh menunjukkan pemahaman dalam bentuk gambar, dalam bentuk rekaman wawancara maupun performance. Ya, jadi inilah gambaran bagaimana Pak Herman memberikan uh, fasilitas atau perlakuan kepada anak-anak dalam proses pembelajaran untuk
memenuhi kebutuhan berdasarkan profil belajar anak-anak di dalam kelas. Ada yang auditori, yang suka mendengarkan, ada yang visual, yang suka melihat gambar-gambar video tayangan atau tayangan video. Nah, biasa ini, dan saya kira Bapak Ibu guru sudah sering like melalui PowerPoint atau gambar langsung memfasilitasi anak-anak. Nah, Pak Herman ini memfasilitasi kinestetik di mana eh, anak-anak yang suka bergerak kinestetik ini ya bisa bergerak sambil mengakses informasi dari sudut bacaan yang disiapkan oleh Pak Herman di beberapa titik ya. Nah, lingkungan atau suhu, tingkat aktivitas, tingkat kebisingan, jumlah cahaya, pengaruh, budaya santai, struktur pendiam, ekspresi personal, impersonal. Kemudian yang kedua, gaya belajar, visual belajar dengan melihat, auditori belajar dengan mendengar, kinestetik belajar sambil melakukan. Biasanya ini anak-anak kinestetik ini lebih suka kepada praktik ya. Ya, lebih suka kepada hal-hal yang bisa ada gerakan fisik ya oleh mereka. Biasanya anak-anak kita di dalam kelas itu ternyata kenapa ini anak-anak setiap kita lakukan pembelajaran selalu gerak ke sini kemari. Ya, bisa jadi itu adalah anak-anak kinestetik ya. Bukan berarti anak-anak itu dalam tanda kutip nakal atau tidak mau tertib, tapi memang mereka itu menginginkan pembelajaran yang bisa dilakukan dengan ada gerakan ya. Ya, oleh sebab itu bagaimana kita Bapak Ibu guru melihat anak-anak seperti itu dengan memfasilitasi mereka bisa dengan diberikan kesempatan untuk naik membacakan atau hal-hal yang lain yang bisa memfasilitasi mereka ya. Dan saya kira Bapak Ibu guru sering atau bahkan uh, melihat kasus seperti itu dalam kelas. Ada anak-anak kita yang uh, selalu misalnya colek-colek temannya, tidak mau tenang di dalam kelas ya. Nah, itu bisa jadi itu adalah anak-anak kinestetik ya, yang tentu uh, dibutuhkan uh, dukungan dari Bapak Ibu guru untuk memfasilitasi apa yang dibutuhkan oleh mereka. One size dan ini nih bahasa Inggris ini kebetulan ini saya tidak fasih dalam bahasa Inggris ya. One size doesn't fit all ya, satu ukuran tidak akan pas untuk semua. Coba kita lihat ini, satu ukuran jas ala ukur yang digunakan untuk atau digunakan untuk semua jenis postur tubuh ini. Ya, kira-kira gambarannya seperti ini. Tentu ada yang pas, ada yang tentu tidak ya. Coba kita bayangkan kalau kita menggunakan alat ukur seperti ini dalam kelas kita, tentu ini adalah sesuatu yang perlu kita benahi, perlu kita perbaiki dalam proses pembelajaran kita. Nah, adapun strategi diferensiasi itu yang pertama adalah diferensiasi produk ya, hasil daripada yang atau hasil atau produk yang dihasilkan oleh peserta didik kita. Kemudian diferensiasi proses, ya, proses pembelajaran kita dalam kelas, kemudian diferensiasi konten, materi, kontennya, muatan materi daripada materi yang diajarkan dalam proses pembelajaran. Nah, coba kita lihat satu persatu ya. Diferensiasi konten ini digunakan untuk mengukur tingkat kesiapan murid terhadap konten materi yang akan diberikan, minat dan profil belajar siswa kita ya. Jadi tingkat atau kesukaran ya. Jadi dalam proses pembelajaran Beda sebaiknya. suara nah. Oh, tuh pisiren yang kapan tuh? Halo, masih ada suara? Halo. Bagus sih Pak. Oh, bagus. Pak. Oke, terima kasih.
Diferensiasi konten ya, ini digunakan untuk mengukur tingkat kesiapan murid terhadap konten materi yang akan diberikan. Misalnya kita mengajar dalam kelas, tentu kita tidak memperlakukan materi yang sama kepada anak kita. Ada yang tentu anak-anak kita yang misalnya kita ambillah contoh sederhana perkalian atau penjumlahan. Ada anak-anak kita di kelas 1 yang tentunya sudah mampu pembelajaran atau penjumlahan 2 angka. Tapi ada anak-anak kita yang penjumlahan baru mahir pada penjumlahan 1 angka. Nah, oleh sebab itu Bapak Ibu guru harus mampu menyajikan materi terkait dengan pembelajaran atau penjumlahan 2 angka dengan 1 angka. Oleh sebab itu tadi dari hasil asesmen kita bagi kelompok anak-anak kita, kemampuan belajar anak-anak kita dalam proses pembelajaran untuk memudahkan kita dalam memfasilitasi mereka ya. Ini kaitannya dengan diferensiasi konten. Ya, kalau diferensiasi proses ya saya kira ini seringkali dilakukan oleh Bapak Ibu guru. Misalnya kita lakukan diskusi, tanya jawab, itu semua atau tutor sebaya. Ya, itu adalah salah satu bentuk daripada diferensiasi proses dalam proses pembelajaran. Dan ini saya kira Bapak Ibu guru sudah sering melakukan ya, bahkan selalu melakukan dalam proses pembelajaran. Kalau diferensiasi produk dilakukan dengan memberikan tantangan bagi murid dan pilihan dalam mengekspresikan. Misalnya kita memberikan project kepada anak-anak kita, misalnya anak-anak kita disuruh membuat misalnya puisi, ya anak-anak yang suka menulis ya tentu diberikan kesempatan buat mereka untuk membuat puisi. Anak-anak kita yang suka menyanyikan ya boleh, ya boleh menyanyikan, mempresentasikan hasil tulisannya itu dalam misalnya dia rangkaikan dalam sebuah lagu ya boleh untuk memfasilitasi mereka. Ternyata anak-anak kita itu suka mendesain gambar, ya nggak apa-apa kita berikan fasilitas untuk mendesain gambar dengan tema yang sama tentunya ya. Nah, adapun beberapa komponen diferensiasi proses. Yang pertama, cara menyampaikan materi disajikan secara beragam sesuai dengan kemampuan memahami murid. Contoh diskusi, studi kasus, dongeng, video, permainan. Ya, itu sudah kita sampaikan tadi. Terdapat variasi aktivitas untuk memahami materi berdasarkan wadah apakah luring dan daring. Kemudian terdapat variasi aktivitas untuk memahami materi berdasarkan lokasi, ya baik di dalam kelas maupun di luar kelas. Nah, kemudian yang keempat terdapat variasi aktivitas untuk memahami materi berdasarkan jumlah murid, ya, klasikal, individual ataupun kelompok. Dan yang terakhir ada aktivitas yang melibatkan murid secara aktif untuk menemukan pengetahuan tambahan. Jadi anak-anak dilibatkan secara aktif untuk menemukan pengetahuan tambahan. Bukan lagi guru yang aktif dalam memberikan materi tambahan, namun tentu anak-anak diajak untuk terlibat aktif menemukan pengetahuan tambahan atau pengetahuan baru terkait dengan materi yang akan yang disajikan. Kemudian komponen diferensiasi konten, ya, yang pertama materi disajikan dalam bentuk beragam. Kemudian terdapat pengetahuan yang bisa dipelajari secara mandiri oleh setiap murid. Kemudian pengetahuan disajikan memungkinkan murid menyampaikan kepada temannya atau teman sebaya. Kemudian pengetahuan disajikan dalam berbagai tingkat kesulitan. Ini yang tadi saya sampaikan, tingkat kesulitan untuk suatu tema besar. Misalnya tadi yang saya gambarkan, misalnya menulis atau penjumlahan ya, ada disajikan dalam bentuk penjumlahan 1 angka, penjumlahan 2 angka, ya. Kemudian produk, ya, terdapat variasi produk pengetahuan untuk setiap murid. Contoh,
pertunjukan, poster, cerpen, mind mapping, ya. Kemudian penilaian terhadap pemahaman murid dibuat beragam, cakup sikap, pengetahuan, keterampilan, dan minat. Yang ketiga, adanya variasi aktivitas dalam pengerjaan tugas. Yang keempat, adanya pemberian kesempatan untuk murid menciptakan produk atau karya mandiri. Dan yang kelima adalah adanya variasi penilaian berdasarkan tingkat kesulitan kemampuan murid. Nah, mudah, sedang, dan sulit. Ini tentu adalah hal bagian daripada komponen diferensiasi produk. Nah, ini adalah contoh-contoh bagaimana pemetaan kebutuhan belajar murid berdasarkan minat, ya. Nah, nanti kita bagikan ini untuk sebagai bahan, bisa juga bahan referensi, bisa dikombin dengan referensi yang lainnya. Ini untuk profil belajar murid, visual, auditori, kinestetik, ya. Adapun nanti bagaimana produknya, bagaimana prosesnya, ada sudah tergambar di sini. Tinggal Bapak Ibu nanti menyesuaikan proses pembelajaran di dalam kelas. Bagaimana menerapkan pembelajaran berdiferensiasi? Yang pertama, pembelajaran dilakukan secara proaktif, ya. Kemudian pembelajaran berdiferensiasi lebih bersifat kualitatif daripada kuantitatif, ya. Kita lihat daripada hasil daripada itu, ya. Bukan lagi kita lihat dari angka-angka, tetapi bagaimana perkembangan yang kita lakukan, perubahan yang dilakukan anak-anak kita setelah melakukan proses pembelajaran, ya. Kemudian pembelajaran berdiferensiasi berakar pada penilaian itu tadi, ya. Jadi kita berdasarkan pada asesmen yang kita lakukan untuk merancang pembelajaran sesuai dengan kebutuhan murid, ya. Berakal daripada asesmen atau penilaian itu, lalu kemudian kita melakukan perencanaan pembelajaran untuk memfasilitasi anak-anak yang tentu memiliki keberagaman di dalam kelas. Kemudian pembelajaran berdiferensiasi menggunakan beberapa pendekatan terhadap konten, proses, dan produk, ya. Tadi kita sudah sampaikan. Kemudian pembelajaran berdiferensiasi berpusat pada murid, bukan lagi berpusat pada guru, tapi bagian kita pembelajaran itu berpusat kepada murid, anak-anak terlibat aktif dalam proses pembelajaran, bukan lagi guru yang aktif ke sana kemari untuk jalannya proses pembelajaran. Bagaimana kita guru mendesain proses pembelajaran, memfasilitasi kebutuhan anak-anak kita, dan tentunya pembelajaran ini berpusat kepada murid. Bagaimana kita bisa membuat proaktif peserta didik dalam proses pembelajaran, ya, sehingga proses pembelajaran dalam kelas itu ada interaktif antara siswa yang satu dengan yang lain. Kemudian pembelajaran berdiferensiasi merupakan perpaduan dari pembelajaran sebuah kelas, kelompok, dan individual, ya. Kemudian pembelajaran berdiferensiasi bersifat dinamis, ya. Tidak bersifat statis tapi bersifat dinamis. Bagaimana kondisi kelas, bagaimana kebutuhan peserta didik kita, ya, bagaimana kebutuhan murid kita, itu berdasarkan pada hasil asesmen yang kita sudah lakukan sebelumnya. Nah, itulah sedikit daripada pembelajaran berdiferensiasi dan asesmen yang tentunya kita berharap semua bahwa bisa kita terapkan dalam proses pembelajaran. Termasuk saya pribadi, ini adalah sesuatu yang perlu kami kerjakan untuk tentunya bagaimana menciptakan pembelajaran yang menyenangkan dalam
proses pembelajaran. Nah, di akhir slide saya ini saya menulis suatu kalimat di mana itu suatu pekerjaan yang paling tak kunjung bisa diselesaikan adalah pekerjaan yang tak kunjung kita mulai. Ya, sama aja dengan pembelajaran diferensiasi ini, ya, tidak akan bisa kita terapkan di dalam proses pembelajaran, kita realisasikan kalau kita tidak pernah, tidak kunjung kita mulai. Oleh sebab itu, kita mulai saatnya untuk melakukan perubahan dalam proses pembelajaran yang tentunya berpusat kepada murid, kemudian berdasarkan kebutuhan murid kita, sehingga pembelajaran kita ini menyenangkan buat mereka. Dan ketika pembelajaran kita ini menyenangkan buat mereka, tentu hasilnya juga akan tidak mengkhianati proses yang kita lakukan. Saya kira ini gambaran singkat yang saya sampaikan. Tentunya harapan kita bersama adalah kita sharing, kita berbagi informasi, dan akhirnya nanti kita bagaimana kita proaktif dalam menerapkan pembelajaran berdiferensiasi di dalam proses pembelajaran kita di kelas. Saya kira demikian, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih banyak Pak Sugiarto. Oke, kita ucapkan terima kasih atas pemaparan materi yang telah disampaikan oleh Bapak Sugiarto. Saya rasa materi yang disampaikan ini sangat luar biasa sekali. Dan mari kita sama-sama memberikan reaksi kepada Pak Sugiarto di emoticon, bisa berupa tanda love. Silakan Bapak Ibu. Oke, untuk selanjutnya kita akan masuk ke pemateri kedua, tapi sebelum kita masuk ke pemateri kedua, saya tadi sudah coba cek peserta di chat. Ternyata peserta pada malam hari ini itu tidak hanya dari Kabupaten Nrekang saja, ada yang dari luar kota, ada yang seperti di Makassar, ada bahkan di luar provinsi. Ini lintas provinsi nih. Dari NTT ada, dari Sumatera Utara juga ada, dan ada pula dari Kalimantan Barat, bahkan ada di Pakpak. Sangat luar biasa sekali antusiasme Bapak Ibu guru pada malam hari ini. Dan saya lihat juga jumlah peserta dari awal kita mulai tadi kegiatan itu hanya 100 peserta, dan sekarang semakin larut malam ini peserta bertambah menjadi 177 orang peserta. Alhamdulillah. Terima kasih banyak Bapak Ibu atas partisipasinya. Nah, kita akan masuk ke materi yang kedua. Materi kedua ini terkait dengan pengelolaan kinerja atau fokusnya pada observasi dan tindak lanjut pada PMM. Materi pada hari ini atau pada malam hari ini akan diantarkan atau dibawakan oleh Bapak Rustam Baba, SS MPD, selaku pembina untuk Kombel Mas Sedi ini, dan selaku fasilitator guru penggerak angkatan 9 di Kabupaten Pinrang. Kalau saya tidak salah ya di Kabupaten Pinrang Bapak bertugas pada angkatan ke-9 ini. Nah, tak adil rasanya kalau tadi Pak Sugiarto saya persilahkan dengan pantun. Ini untuk pemateri kedua saya akan persiapkan pantun juga. Tapi sebelumnya saya mau cek dulu kesiapan Bapak pemateri. Bapak pemateri Pak Rustam sudah siap Pak? Siap. Oke, saya izin dulu Pak Di sebentar. Saya kasih pantun dulu untuk menyambut Bapak ini. Dari Jakarta ke Kalimantan. Cari rumput, bawa laba-laba. Cakep. Daripada kita dibuat penasaran, mari kita sambut Pak Rustam Baba. Oke, waktu dan tempat saya persilakan kepada Bapak. Terima kasih. Oke, terima kasih Bapak moderator yang luar biasa pada malam hari ini sudah menambah semangat Bapak Ibu sekalian dalam mengikuti webinar malam ini dengan pantun-pantunnya yang diawali tadi sebelum materi pertama dan dilanjutkan lagi pada materi kedua ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kita manjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena pada malam hari ini kita masih diberikan kesehatan dan sehingga kita masih sempat bertatap muka di ruang virtual ini. Selawat beserta salam kepada Nabiullah Muhammad SAW, Nabi sebagai suri teladan bagi kita sekalian. Bapak Ibu yang saya hormati, pertama saya sebagai penanggung jawab atau pembina komunitas belajar SMP 9 Tatap Dewa mengucapkan terima kasih atas partisipasi Bapak Ibu, kesiapan Bapak Ibu untuk bergabung bersama kami, belajar bersama kami dalam komunitas ini, dalam webinar ini, dan malam ini merupakan kegiatan webinar kami yang ketiga, karena memang kita sudah menjadwalkan itu setiap bulan akan mengadakan kegiatan webinar. Jadi sudah bulan Maret ini berarti sudah yang ketiga kalinya. Dimulai di bulan Januari, kemudian bulan Februari, dan bulan Maret insya Allah akan berlanjut di bulan April, Mei, dan nanti Juni. Insya Allah. Jadi mudah-mudahan Bapak Ibu kalau supaya tidak tertinggal informasinya, tetap berada pada grup WA komunitas belajar Masjidi untuk mendapatkan informasi-informasi terkait dengan kegiatan yang kami akan lakukan ke depan. Baik Bapak Ibu, karena moderator tadi sudah membacakan pantun, saya juga tergerak ini untuk membaca juga sebuah pantun untuk Bapak Ibu. Baik Bapak Ibu, saya akan bacakan pantun. Pisang goreng di atas meja, Cakep. ditemani secangkir kopi hangat. Mari belajar pengelolaan kinerja. Semoga Bapak Ibu tetap semangat. Cakep. Oke, yang kedua, buah langsat, buah rambutan, buah durian, buah manggis. Itulah nama buah-buahan. Terima kasih Bapak Ibu, itu tadi pantun yang sempat saya buat karena saya sebenarnya termotivasi dari moderator tadi karena banyak sekali pantunnya, jadi saya juga buat pantun untuk malam ini. Kalau malam sebelumnya tidak sempat buat pantun karena tidak ada tidak ada triggernya, tidak ada pemicunya. Jadi ini trigger itu sangat penting Bapak Ibu, bukan hanya kepada guru dengan guru, tapi dari guru ke siswa juga itu perlu di-trigger, perlu dikasih pemantik ya supaya bisa tergerak sesuai dengan moto dari guru penggerak itu, tergerak, bergerak, dan menggerakkan. Baik Bapak Ibu, materi inti sebenarnya pada malam hari ini adalah tentang pembelajaran berdiferensiasi, karena itu yang sangat dibutuhkan oleh Bapak Ibu dalam praktik pembelajaran, dalam observasi pembelajaran di kelas oleh kepala sekolah. Ya, karena apapun pilihan Bapak Ibu pada indikator pembelajaran yang ada 8 dipilih pada saat perencanaan itu, tentu indikator apapun dipilih pasti membutuhkan pembelajaran berdiferensiasi. Karena itu harus dipahami oleh Bapak Ibu untuk melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi di kelas untuk memenuhi kebutuhan belajar murid. Ya. Jadi Bapak Ibu untuk di PMM, pelaksanaan kinerja di PMM ini sudah masuk bulan Maret, itu sudah pelaksanaannya, sudah pelaksanaan kinerja atau observasi. Bapak Ibu, saya yakin di Februari sudah selesai melakukan observasi, sudah membuat perencanaan, sudah komunikasi dengan kepala sekolah untuk membuat jadwal kunjungan kelas, jadwal observasinya sudah disepakati dan sudah dimasukkan di PMM. Nah, bulan Maret ini adalah pelaksanaan observasi. Bagaimana seandainya ada guru Bapak Ibu ternyata belum membuat perencanaan di Februari kemarin, apakah masih bisa membuat perencanaan?
Ya, ternyata itu masih bisa karena priorisasi tahapan lini masa pelaksanaan kinerja ini kan dari Februari sampai Mei. Jadi observasi itu juga bukan hanya pada bulan Maret, bulan April, bulan Mei itu masih bisa pelaksanaan observasi. Jadi bukan hanya di bulan Maret saja pelaksanaan observasinya. Jadi masih bisa dilakukan di bulan April dan bulan Mei. Begitu juga perencanaan. Dan yang terbaru Bapak Ibu, mungkin sudah ada yang tahu juga, tapi ada mungkin yang belum. Jadi informasi bahwa di PMM itu ada penambahan kemudahan lagi diberikan kepada kita tentang pengembangan kompetensi, bahwa RHK yang kita sudah rencanakan sebelumnya itu ternyata bisa diganti atau diperbaiki karena perolehan sertifikat yang sebelumnya itu harus pada rentang Januari sampai Juni 2024. Ya, dengan adanya pembaruan itu ternyata bisa diakui sertifikat yang diperoleh di tahun 2023. Tentu langkah awal yang harus dilakukan adalah merubah RHK Bapak Ibu yang sudah disetujui kepala sekolah. Tapi kepala sekolah tentu dengan kita harus berkomunikasi, bukan mengubah sendiri, tetapi atas persetujuan dari kepala sekolah terkait RHK yang akan kita ubah. Seperti itu. Jadi ada perubahan untuk mereset atau mengganti RHK kita dalam pengembangan kompetensi, tetapi tidak berlaku untuk penilaian kerja dalam pembelajaran tetap. Jadi sesuai dengan yang sudah kita sepakati sebelumnya. Baik Bapak Ibu, izin share screen untuk menampilkan sedikit terkait dengan tahapan yang dilaksanakan pada bulan Maret ini pada periodisasi observasi yang kita lakukan. Muhammad Zuhail Laila, pemilik Biro Haji dan Umroh Goldi Miksal Mina, cabang Apa sudah tampil Bapak Ibu? Sudah, Pak. Sudah, Terima Pak. kasih. Baik, saya langsung masuk ke bagian kepala sekolah karena saya berasumsi bahwa kita sudah selesai semua sebagai guru, sudah menyetujui, sudah melakukan dialog dengan kepala sekolah terkait dengan jadwal observasi kelas di bulan Februari. Yang kita lakukan di bulan Februari, tetapi pelaksanaan observasinya di bulan Maret. Jadi untuk guru sudah selesai membuat perencanaan, kemudian yang jadwalnya, kemudian kelasnya, kemudian jamnya jam berapa, kemudian upload RPP juga sudah selesai. Nah, berarti kita langsung masuk di akun kepala sekolah untuk melihat apa langkah yang dilakukan oleh kepala sekolah ketika guru sudah melakukan perencanaan observasi untuk menentukan jadwal dan sudah mengupload RPP. Ya, sekarang kita masuk di penilaian observasi.
Jadi Bapak Ibu untuk yang di bagian kepala sekolah, maka yang muncul nantinya adalah seperti yang tampil di layar, ya, menilai hasil observasi. Setelah melakukan observasi, tentu kepala sekolah akan memberikan penilaian. Ya, jadi pada saat kepala sekolah sudah melakukan observasi terkait dengan indikator pembelajaran yang kita pilih, kemudian indikator itu perilaku yang akan ditunjukkan, tentu kepala sekolah sudah mengamati proses pembelajaran yang kita lakukan, dan kepala sekolah akan melakukan penilaian terkait dengan catatan-catatan yang telah dibuat pada saat Bapak Ibu melakukan pembelajaran di kelas. Ya. Nah, ketika kita sudah klik tadi nilai, maka akan muncul seperti yang tampil ini nilai observasi. Jadi kita tinggal masuk cek rinciannya untuk melihat poin-poin atau rubrik observasi kelas. Ya, jadi pada rubrik observasi kelas ini, Bapak Ibu kepala sekolah sesuai dengan pilihan Bapak Ibu pada kegiatan perencanaan, ya, pada observasi. Ini fokus, kebetulan di sini dia ambil praktik pembelajarannya adalah keteraturan suasana kelas. Ya, jadi fokus observasinya guru melakukan komunikasi positif untuk membangun suasana kelas yang kondusif. Ini upaya mempelajari. Bapak Ibu, apa yang tampil di sini ini merupakan rangkuman dari perencanaan Bapak Ibu guru yang sudah dipilih di praobservasi. Jadi ini langsung muncul di PMM akun kepala sekolah. Ya, jadi ini panduannya, panduan untuk penilaiannya. Kemudian ini fokus perilaku yang diobservasi. Nah, kalau kita mau lihat rubriknya lengkapnya, kita klik di sini. Nah, jadi Bapak Ibu, misalnya di sini dipilih adalah guru melakukan komunikasi positif untuk membangun suasana kelas yang kondusif. Tinggal dicentang oleh kepala sekolah di sini sesuai dengan pembelajaran yang Bapak Ibu laksanakan di kelas yang dipantau oleh kepala sekolah. Tinggal kepala sekolah akan memilih apakah di sini ada 3 pilihan, apakah belum dilakukan. Di sini penjelasannya, kalau belum dilakukan itu arti belum ditunjukkan selama observasi kelas. Perlu digali penyebabnya dengan berdiskusi dengan guru. Jadi kepala sekolah selalu melakukan diskusi dengan guru terkait dengan belum dilakukannya atau belum ditunjukkannya perilaku yang diharapkan. Kalau yang kedua dilakukan tapi belum efektif, yang ketiga dilakukan dan efektif. Seperti itu. Nah, ini catatan harus dimasukkan. Ya, karena ini dilakukan dan efektif, berarti catatannya guru melakukan komunikasi positif. Karena ini tadi indikatornya melakukan komunikasi positif untuk membangun suasana kelas. Seperti itu Bapak Ibu, dalam melengkapi observasi kepala sekolah yang telah dilakukan terhadap guru di kelas. Ya, kemudian berikutnya ini yang kedua di atas, guru melakukan strategi pengelompokan dan seterusnya. Nah, ini juga ada 3, apakah belum dilakukan tapi belum efektif, ya, dilakukan dan efektif. Jadi selalu 3 ini yang muncul terkait dengan indikator atau perilaku yang diobservasi. Nah, mungkin ada yang bertanya, karena di petunjuk di praobservasi itu perilaku ini, ya, fokus observasi ini atau fokus perilaku yang diobservasi ini bisa dipilih 1, 2, atau 3. Ini kan 3-tiganya ini. Bagaimana kalau misalnya 1 saja dipilih? Nah, kalau 1 dipilih, sebenarnya di akun kepala sekolah juga muncul 3-tiganya. Bapak Ibu ya, jadi sudah dicek ternyata ketika 1 fokus observasi dipilih oleh
seorang guru di akun kepala sekolah tetap muncul ini 33. Nah, sehingga kalau kami di sekolah itu memang dibolehkan hanya satu, tapi kami meminta untuk tetap dipilih tiga-tiganya, karena tetap nanti di akun kepala sekolah tetap muncul tiga-tiganya, sehingga tiga-tiga ini dimasukkan dari Bapak Ibu ya. Nah, jadi kalau misalnya sudah dipilih tiga-tiganya, kemudian kita berikan penilaian kita, di sini misalnya belum dilakukan, catatannya juga sudah ada di sini muncul. Kenapa belum dilakukan? Guru belum, apanya yang belum dilakukan? Belum melakukan strategi. Jadi ini kan strategi pengelompokan. Kalau yang ketiga, guru mengingatkan aturan kesepakatan kelas. Dilakukan tapi belum efektif. Jadi guru membuat aturan tapi belum mengingatkan. Karena di sini ada 2 poin, membuat dan mengingatkan. Yang dilakukan tapi belum efektif karena dia sudah membuat tapi belum mengingatkan. Jadi dia belum efektif. Kemudian di sini yang bagian 9, nomor 9 ini adalah apa saja rekomendasi Anda bagi guru agar praktik pembelajaran bisa meningkat di kemudian hari. Inilah rekomendasi yang kita berikan terkait hasil observasi yang sudah kita lakukan. Ya, nah, karena di sini tadi yang bagian pertama ini tadi kan sudah efektif, berarti ini tidak perlu direkomendasikan karena sudah bagus. Nah, ini dilakukan tapi belum efektif. Ini juga sudah ada, meskipun belum efektif. Tetapi yang paling butuh perhatian serius adalah yang bagian kedua ini, pengelompokan, strategi pengelompokan, karena berdasarkan pengamatan kita, ini observasinya apa yang belum dilakukan oleh guru, sehingga inilah yang menjadi fokus catatan dan menjadi rekomendasi kepala sekolah kepada guru yang bersangkutan mempelajari strategi pengelompokan. Inilah yang direkomendasikan oleh kepala sekolah kepada guru tersebut. Nah, selanjutnya tinggal mau dicetak boleh, mau langsung dikumpulkan juga boleh. Oke Bapak Ibu, itu selesai untuk kepala sekolah setelah observasi kepala sekolah memberikan penilaian. Nah, sekarang bagaimana dengan guru? Saya akan stop share screen dulu. Saya akan perlihatkan pasangannya kembali, melihat di akunnya guru setelah kepala sekolah memberikan nilai berdasarkan observasi yang sudah dilakukan. Sudah tampil ya Bapak Ibu? Sudah Pak, sudah. Oke, ini kita masuk di akun guru. Diskusi tindak lanjut observasi kelas. Apabila kepala sekolah sudah melakukan observasi, akan muncul tanda checklist dan Anda dapat melanjutkan untuk mengumpulkan dokumen tindak lanjut. Jadi ini sudah terchecklist, ada 2 terchecklist dokumen, kemudian menunggu atasan melakukan observasi. Ini kan terchecklist juga karena atasan sudah melakukan observasi dan sudah memberikan nilai. Nah, berarti kita sudah pindah ke kotak yang ketiga ini, kumpulkan dokumen tindak lanjut. Nah, inilah yang muncul ketika Bapak Ibu guru membuka akun kita yang tadi, ketika sudah diklik ini kumpulkan, maka yang muncul adalah ini. Ini adalah rangkuman hasil observasi atau nilai observasi yang diberikan oleh kepala sekolah kepada Bapak Ibu guru. Nah, ini hasil observasinya. Ini fokus perilaku tadi yang Bapak Ibu
sudah rencanakan di praobservasi ini ada 3 fokus perilaku. Guru melakukan komunikasi positif untuk membangun suasana kelas yang kondusif. Kemudian guru melakukan strategi pengelompokan untuk mengaktifkan keterlibatan peserta didik. Dan yang ketiga, guru membuat dan mengingatkan aturan kesepakatan kelas. Ini nilai yang atasan berikan tadi. Kalau yang perilaku 1 tadi dilakukan dan efektif, ini catatannya, guru melakukan komunikasi positif. Kemudian yang perilaku keduanya ini belum dilakukan, guru belum melakukan strategi. Perilaku ketiga itu dilakukan tapi belum efektif. Jadi berdasarkan tadi ini, sesuai juga tadi di akun kepala sekolah, rekomendasi atasan itu mempelajari strategi pengelompokan. Karena inilah yang fokus perilaku keduanya yang tidak atau yang belum dilakukan. Sehingga inilah rekomendasi atasan kepada guru yang bersangkutan untuk ditindaklanjuti. Nah, seperti itu Bapak Ibu. Nah, sekarang kita klik lanjut untuk melihat bagaimana tindak lanjutnya. Nah, inilah formulir diskusi tindak lanjut observasi kelas. Untuk mengisi ini Bapak Ibu, kita harus bersama dengan kepala sekolah, kita harus berdiskusi dengan kepala sekolah. Karena Pak Kepala Sekolah yang tahu persis terkait dengan penilaian yang sudah diberikan kepada kita. Jadi kita harus berkomunikasi tentang ini. Jadi ini adalah refleksi guru. Apa tantangan yang Anda hadapi untuk melakukan praktik pembelajaran yang direncanakan selama observasi kelas? Nah, terkait dari tadi yang belum dilakukan adalah ini strategi pengelompokan. Refleksi guru, dia memang kesulitan karena banyak murid menuntut bikin kelompok sendiri. Misalnya ini hanya contoh. Jadi kalau misalnya rekomendasinya di sini berbeda, tentu di sini juga refleksi kita akan berbeda tergantung dari apa rekomendasi kepala sekolah yang memang dianggap kurang atau belum dilaksanakan saat pembelajaran. Inilah dituliskan di sini. Untuk melihat, ini juga ada di sini panduan pengisian refleksi, ada di sini cara mengeceknya, cara pengisiannya. Jadi tinggal diklik saja, ini ada petunjuk di situ. Atau kita mau lihat tadi nilainya lagi, nilai observasi yang diberikan kepada sekolah, kita klik saja ini. Ya. Jadi 3 ini isi dengan menceritakan tantangan atau kendala yang dihadapi ketika melakukan praktik pembelajaran. Apa kendala, apa tantangannya, itulah yang dituliskan di nomor 3 ini Bapak Ibu. Kemudian berikutnya, setelah mengetahui rekomendasi yang diberikan kepala sekolah, di sini kita akan memilih apa tujuan tindak lanjut yang ingin Anda lakukan untuk meningkatkan kualitas pembelajaran Anda. Di sini ada 3 pengolahan kelas untuk mencapai akses pembelajaran yang berpusat pada peserta didik. Kalau misalnya kita pilih ini, kita klik lagi di refleksi pembelajaran, di sini ada pilihan lagi. Tinggal nanti kita pilih sesuai dengan apa tujuan tindak lanjut kita. Atau mungkin ini kita pilih interaksi aktif dan empatik terhadap peserta didik, baru pilih lagi dibuatnya di sini untuk melihat. Atau yang ketiga, ya saya sarankan jangan pilih 3-3-nya karena terlalu banyak tindak lanjut kita lakukan kalau pilih 3-3-nya. Pilih saja 1, ini ada pilih minimal 1. Jadi kita pilih saja 1 supaya tidak terlalu berat untuk tindak lanjutnya. Bapak Ibu bisa melihat di sini, pilih modul pelatihan mandiri. Ya, jadi ini kita Bapak Ibu dan untuk tindak lanjut itu diarahkan masuk ke PMM Bapak Ibu ya. Jadi Bapak Ibu akan diminta untuk memilih pilihan belajar di PMM untuk kegiatan tindak lanjut. Jadi pilih salah satu atau lebih tujuan tindak lanjut. Jadi materi PMM. Nah, pertanyaannya kemudian, apakah kalau kita diarahkan untuk tindak lanjut ke PMM, mempelajari modul di situ pelatihan mandiri, apakah harus sampai pada aksi nyata dan memperoleh sertifikat? Jawabannya tidak. Ya, yang harus sampai aksi nyata dan bersertifikat itu terkait dengan RHK pengembangan diri Bapak Ibu. Kalau RHK pengembangan kompetensi Bapak Ibu memilih pelatihan mandiri yang 8 poin itu harus sampai aksi nyata dan harus ada sertifikatnya sebagai bukti dukung. Tetapi kalau untuk tindak lanjut pembelajaran, praktik pembelajaran kita, ini cukup mempelajari materinya, materi modulnya saja. Tidak sampai pada aksi nyata dengan sertifikat.
Jadi cukup mempelajari materi yang dipilih pada tindak lanjut ini. Jadi dipelajari sampai selesai, kita memahami terkait dengan rekomendasi kepala sekolah tadi, kita mempelajari itu dan kita sudah memahami, itu sudah cukup. Tidak sampai pada aksi nyata dan sertifikat. Baik Bapak Ibu, kemudian di sini yang bagian ke-6 kita tulis. Jadi ini sudah harus ada kapan akan mempelajari pilihan belajar di PMM. Nah, sudah ada tindak lanjutnya di sini, jadwalnya kapan, misalnya B sampai Juni. Nah, apa dukungan yang dibutuhkan? Ini tinggal diklik, ada semua pilihannya di sini. Kalau ini tinggal dipilih-pilih saja, tinggal diklik baru dilihat sumber daya untuk lakukan kegiatan belajar praktik misalnya, apa yang dibutuhkan, tinggal diklik untuk tindak lanjut itu. Ini opsional Bapak Ibu, opsional itu berarti boleh dimasukkan, boleh juga tidak. Kalau kita memasukkan ini sebagai pilihan belajar lainnya selain PMM tadi, untuk menindaklanjuti rekomendasi kepala sekolah tadi, ini juga bisa dilakukan. Ya, kan tujuan tindak lanjutnya, misalnya contoh strategi pengelompokan. Apa upaya yang dilakukan? Contoh praktik simulasi dengan rekan guru lainnya. Jadi mungkin Bapak Ibu ada yang mau juga belajar dengan cara yang lain selain PMM, mau lebih nyata itu pembelajarannya, saya mau simulasikan, saya mau belajar dari teman guru di sekolah yang bagus cara pengelompokannya, seperti itu, bisa masukkan ini. Kapan akan dilakukan? Ini masukkan Mei sampai Juni misalnya. Kapan akan langsungkan lanjutan, kemudian apa dukungan yang dibutuhkan. Dukungan misalnya ini tinggal diklik saja ini tanda segitiga kecil, di sini ada pilihannya, tinggal kita sesuaikan dengan dukungan apa yang dibutuhkan. Kalau ini kebetulan contohnya memperoleh mentoring dari kepala sekolah, guru penggerak, guru atau materi eksternal atau manajemen. Kita di sini sesuaikan saja dengan kondisi kebutuhan dan sekolah kita. Selesai itu tinggal Bapak Ibu tinggal klik draft, simpan draft. Kalau simpan draft itu masih bisa kita buka kembali, lihat kembali, bisa diedit. Tapi kalau sudah dikumpulkan itu berarti sudah selesai. Sampai di sini sudah selesai Bapak Ibu untuk akun guru menindaklanjuti rekomendasi kepala sekolah terkait dengan praktik pembelajaran yang sudah kita lakukan. Sudah selesai. Untuk kelanjutannya, ya sesuai kita by time, sesuai waktu, nanti akan kita lanjutkan lagi supaya betul-betul yang kita tampilkan ini ya sesuai dengan kebutuhan yang kita hadapi saat ini. Seperti itu Bapak Ibu. Saya kira seperti itu Pak Moderator. Saya kembalikan ke moderator untuk sesi tanya jawab pada malam hari ini. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih banyak Pak atas materinya. Mari kita berikan reaksi untuk materi yang telah disampaikan oleh Bapak materi kita. Silakan Bapak Ibu. Nah, akhirnya kita masuk ke sesi selanjutnya, yaitu sesi tanya jawab atau sesi diskusi. Kali ini saya akan berikan 2 kesempatan kepada penanya. Silakan Bapak tekan raise hand. Di sini sudah ada 2 orang yang menekan raise hand. Ya, untuk kesempatan pertama, saya serahkan kepada Bapak Sukardi Alvarezil. Bagaimana Bapak? Ada? Bapak Sukardi? Iya Pak, ada Pak. Ada. Bapak? Hadir Pak. Ya, silakan Pak. Hadir. Dengan ini silakan langsung Pak. Suara saya terdengar ya Pak ya? Terdengar jelas Pak. Baik Pak, terima kasih sebelumnya atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Dan saya mengucapkan terima kasih juga terutama kepada para narasumber ya, yang tadi sudah memaparkan presentasinya sangat bagus sekali materinya, dan memang materinya ini sangat update ya dengan apa yang sedang kita butuhkan Pak. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Sukardi, saya guru SD
Petukangan Selatan 02 Jakarta Selatan, Pak. Ya, lumayan jauh nih Pak dari Jakarta ke Sulawesi nih Pak. Iya Pak, jauh Pak. Iya. Baik Pak. Yang pertama saya ingin bertanya kepada Pak Rustam ya Pak ya, terkait dengan apa namanya eh, materi rencana hasil kinerja guru setelah kita melakukan observasi ya Pak di observatorium kepala sekolah. Ini kan. Yang pertama gini Pak, tadi Bapak mengatakan ya bahwa di PMM itu kan ada fitur baru ya, di mana nanti itu guru itu bisa mengubah RHK yang sudah kita buat. Nah, apakah pengubahan RHK yang sudah kita buat ini pada saat kita sudah menyepakati dengan kepala sekolah itu bisa masih diubah Pak, gitu. Karena apa namanya yang nggak tahu nih, saya yang kurang update atau bagaimana ya. Yang saya tahu kalau kita sudah menyepakati hasil RHK kita dengan kepala sekolah, maka pilihan RHK yang sudah kita buat itu tidak bisa dirubah kecuali kalau misalkan memang kita belum melakukan klik sepakat gitu Pak, gitu. Kalau untuk apa namanya kepala sekolah mensetujui, mungkin sepertinya bisa. Tapi kalau sudah sepakat, apakah bisa, apakah tidak Pak? Itu yang pertama. Terus untuk yang kedua Pak, ini terkait dengan apa namanya tindak lanjut ya, tindak lanjut daripada penilaian kita setelah diobservasi kepada kepala sekolah. Nah, eh, apakah untuk tindak lanjut itu ya oleh kepala sekolah itu nanti penilaiannya seperti apa, Pak? Ya, apakah nanti dia dalam bentuk pengamatan atau bagaimana? Karena kan yang saya tahu juga bahwa di dalam penilaian kinerja melalui PMM ini kan ada dua nih, perilaku kinerja dengan perilaku sikap kalau tidak salah. Nah, untuk perilaku sikap itu kan mengacu kepada apa namanya yang berakhlak tuh Pak, yang salah satunya mungkin berorientasi kepada layanan dan kolaboratif dan sebagainya lah gitu kan. Nah, kalau untuk penilaian yang sikap dalam bentuk berakhlak tadi, itu penilaiannya itu apakah dalam bentuk pengamatan dalam rentang waktu Januari sampai Juni atau seperti apa Pak? Ya, itu untuk Pak Rustam ya. Ada dua yang saya tanyakan Pak. Mungkin sementara itu saja Pak dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak Sukardi, jauh-jauh dari Jakarta Selatan mengirimkan pertanyaan. Ada dua pertanyaan untuk Pak Rustam Bapak ya. Bagaimana Pak? Langsung menjawab atau kita kumpulkan pertanyaan kedua? Bisa kasih cukup dua dulu. Oh ya, silakan Pak Mustamin. Dengan hormat dipersilakan Pak Mustamin. Bagaimana Pak? Ada Pak? Pak Ada, Mustamin. Pak. Oke, Oke, siap. terima kasih Silakan, banyak Pak. Pak Moderator. Izin bertanya Pak Fasilitator, saya Mustamin akan menanggapi daripada pemaparan Bapak tadi. Untuk yang pertama adalah saya memiliki permasalahan Pak. Permasalahannya itu seperti ini di sekolah Pak. Di sekolah sebelah yang teman saya itu kemarin kebetulan saya ketua KKG sehingga saya harus menyampaikan ini. Siapa tahu ada solusi dari Bapak. Yang pertama adalah teman saya ini adalah guru kelas. Pada saat mengajukan RHK, dia melalui akunnya sendiri sebagai guru. Nah, setelah dia ditunjuk sebagai PLT Pak, karena waktu itu pengawasnya langsung menyuruh untuk di Dapodik itu langsung diubah sehingga ketika dibuka akun pengelolaan kinerjanya maka dia itu langsung berubah Pak jadi PLT, jadi dia langsung masuk ke akun kepala sekolah. Kebetulan kepala sekolah itu kan sudah dimutasi dan sudah dikeluarkan karena sudah pensiun. Nah, yang jadi masalah Pak, karena sekarang akunnya teman ini tadi RHK yang sudah diajukan sampai sekarang pun belum disepakati karena tiba-tiba dia beralih akun ke kepala sekolah sehingga
RHK yang diajukan itu dia tidak muncul lagi di akunnya dia. Jadi akunnya itu tidak ada lagi, sehingga siapa tahu karena ini sudah kita sudah pelaksanaan observasi, siapa tahu masih ada cara bagaimana caranya kira-kira sehingga dia masih bisa kembali untuk, karena dia sebagai guru meskipun dia sebenarnya sebagai PLT, akan tetapi takutnya nanti kalau misalnya Pak tidak ada nanti untuk penilaiannya dia. Nah, itu yang pertama, Pak. Yang kedua, masalah tadi tindak lanjut, Pak. Yang ini untuk pelaksanaan mempelajari pilihan belajar di PMM. Apakah itu bebas saja untuk menentukan periodenya? Yang jelas, apakah periode itu mungkin dimulai dari April kah sampai Juni, ataukah memang ada ketentuan harus Mei sampai Juni? Itu yang kedua, Pak. Kemudian yang ketiga, yang terakhir, saya sangat berterima kasih karena malam ini saya sudah dibimbing di dalam pelaksanaan tindak lanjut. Kebetulan kemarin juga saya sudah selesai diobservasi, kemudian sudah ada nilainya dan saya ingin mengisi ini. Nah, pertanyaan saya, Pak, nah ketika tadi tantangan-tantangan yang akan saya isi itu, saya harus berkolaborasi dan berdiskusi dengan kepala sekolah untuk membicarakan hal tersebut. Apakah misalnya di dalam diskusi itulah nanti yang menjadi persetujuan dari kepala sekolah, apakah itu yang harus saya tuangkan ke dalam isian ini, ataukah bisa saya menambahkan, Pak? Ataukah memang semua apa yang harus saya tuangkan di dalam tantangan tadi itu harus sepengetahuan kepala sekolah? Mungkin itu saja, Pak. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih banyak Pak atas pertanyaannya dari Pak Mustamin. Dari SD mana tadi Pak? Teman kita angkatan 7, Pak. Iya, calon kepala sekolah di. Subhanallah. Oke, terima kasih banyak Pak. Jadi ada dua penanya dan semua mengarah ke Bapak Rustam Baba. Tidak ada yang ke Pak Sugiarto. Bagaimana Pak? Mau saya perjelas pertanyaannya atau sudah jelas dari penanya tadi Pak? Pak Rustam? Jelas. Oke, silakan. Waktu dan tempat saya persilakan Pak. Oke, terima kasih moderator. Pertama, saya ucapkan banyak terima kasih kepada Pak Sukardi dari SD Negeri cukup jauh ya, dari Jakarta Selatan. Terima kasih sudah bergabung bersama kami pada malam hari ini, Bapak. Malam ini, alhamdulillah, saya mendapatkan banyak sekali pertanyaan, dan tentu ini pertanyaan sangat bagus, dan mungkin juga dialami oleh sebagian besar Bapak Ibu guru dan kepala sekolah dalam melakukan penilaian kerja di PMM. Ya. Dan fitur-fitur di PMM ini Bapak Ibu itu selalu ada update, ada perubahan-perubahan setiap saat. Jadi memang kita dituntut untuk senantiasa memantau atau mengikuti perkembangan yang ada. Ya, perubahan-perubahan itu juga tentu terkait dengan keluhan, masukan, atau mungkin protes dari Bapak Ibu guru terkait dengan PMM, sehingga setiap saat ada penyesuaian-penyesuaian dengan itu. Untuk tentu tujuannya untuk memberikan kemudahan kepada Bapak Ibu guru dalam melakukan penilaian kerja di PMM. Terkait pertanyaan tadi oleh Pak Sukardi, bahwa memang pada awalnya dalam melakukan perencanaan kinerja di PMM itu prosesnya adalah guru melakukan perencanaan, ya, mulai dari memilih indikator pembelajaran. Dari 8 indikator yang ada, kita pilih sesuai dengan rekomendasi rapor pendidikan sekolah kita. Kemudian
kemudian tentu juga hasil kesepakatan atau diskusi dengan kepala sekolah. Yang kedua, Bapak Ibu guru juga merencanakan pengembangan kompetensi atau RHK pengembangan kompetensi yang menggunakan minimal 32 poin ya yang sudah direncanakan di Januari. Kemudian di Januari juga itu ada diskusi antara guru dengan kepala sekolah untuk menyetujui RHK ataupun perencanaan kerja yang sudah diajukan oleh guru. Setelah kepala sekolah menyetujui, itu kan belum selesai Bapak Ibu. Jadi di akun guru juga itu kembali harus mengklik itu disepakati. Nah, baru prosesnya selesai perencanaan di bulan Januari yang lalu. Seperti itu Bapak Ibu. Terkait yang saya sampaikan tadi, Bapak Ibu, bahwa RHK bisa dirubah ini baru beberapa hari yang lalu memang. Silakan Bapak Ibu guru masuk di akun PMM masing-masing, langsung muncul di situ pemberitahuannya. Apabila Bapak Ibu ingin merubah RHK ya terkait dengan pengembangan kompetensi, itu bisa dilakukan. Tapi tidak bisa dilakukan secara sendiri. Bapak Ibu harus berkomunikasi dengan kepala sekolah. Jadi harus dengan kesepakatan dengan kepala sekolah kita. Nah, RHK apa yang akan diubah? Karena berdasarkan tunjuknya bahwa sertifikat yang diperoleh Bapak Ibu awalnya itu harus rentangnya di Januari sampai Juni 2024 ini itu yang diakui. Tapi dengan perubahan itu memberikan peluang kepada Bapak Ibu menggunakan sertifikat yang diperoleh pada tahun 2023 selama sertifikat itu belum pernah digunakan atau belum pernah diambil dinilai angka kreditnya seperti itu. Yang pertama. Kemudian yang kedua tadi terkait tindak lanjut Kepsek dalam pengamatan. Jadi Bapak Ibu tindak lanjut tadi yang sudah setelah dilakukan penilaian oleh kepala sekolah, maka di akun guru bisa melakukan mengisi formulir tindak lanjut seperti yang saya sudah tadi sampaikan. Jadi dengan melihat rekomendasi kepala sekolah, Bapak Ibu guru bisa merencanakan tindak lanjut dengan memilih pelatihan misalnya di PMM terkait dengan rekomendasi kepala sekolah yang perlu diperbaiki. Nah, Bapak Ibu dalam mempelajari materi terkait di PMM itu, disitulah kepala sekolah melakukan pengamatan memantau aktivitas itu. Aktivitas belajarnya, kalau mungkin dia Bapak Ibu guru kita menambahkan bukan hanya belajar di PMM, tapi juga menambahkan setari opsional, ada kegiatan pengembangan juga dilakukan di sekolah bersama rekan-rekan guru, itu juga terpantau oleh kepala sekolah. Bahwa betul guru tersebut melakukan tindak lanjut terkait dengan hasil observasi atau rekomendasi kepala sekolah. Jadi itu dilihat oleh kepala sekolah dan komunikasinya selalu intens. Ketika ada masalah dihadapi, guru bersangkutan bisa komunikasi dengan kepala sekolah. Apakah terkait dengan tindak lanjut yang dilakukan melalui pelatihan mandiri PMM ataupun tindak lanjut yang dilakukan bersama rekan guru di sekolah. Jadi itu berupa pengamatan kepala sekolah dan itu terpantau Bapak Ibu. Jadi tidak dengan cara sembunyi-sembunyi melakukan kegiatan itu, tapi itu dipantau atau diketahui oleh kepala sekolah. Kemudian berikutnya yang ketiga terkait dengan sikap, betul Bapak yang sampaikan tadi bahwa sikap ini yang kita isi juga di perencanaan itu kan dengan akronim berakhlak, berorientasi pelayanan sampai pada loyal dan seterusnya. Jadi ada 7 kalau tidak salah yang sikap yang akan diamati. Jadi ini sifatnya pengamatan. Bagaimana sikap guru dalam menjalankan tugas kesehariannya di sekolah. Dan sikap ini Bapak Ibu
menjadi pokok penilaian. Jadi ada dua yang menjadi inti penilaian kepala sekolah terhadap guru. Yang pertama adalah praktik pembelajarannya, yang kedua adalah perilaku atau sikap ini. Kalau pengembangan kompetensi itu hanyalah pertimbangan saja Bapak Ibu. Jadi yang menjadi fokus penilaian kepala sekolah terhadap guru untuk penilaian kinerja adalah hanya dua. Yang pertama adalah pelaksana praktik pembelajaran yang observasi itu, kemudian yang kedua adalah perilaku kerjanya yang akronim berakhlak itu. Itulah fokus penilaian kita kepala sekolah kepada guru. Saya kira itu yang jawaban untuk Pak Soekardi. Selanjutnya untuk Pak Mustamin, ini juga ada 3 pertanyaan yang muncul terkait dengan kasus tadi. Ada teman guru kelas kemudian terangkat dari PLT. Sepengetahuan saya ketika seorang guru menjadi PLT dan itu sudah diubah atau diganti di dapodiknya sebagai PLT dan itu sudah valid, maka otomatis memang guru kelas itu tidak bisa lagi itu sudah sudah berganti ke PLT. Berarti kalau PLT-nya sudah aktif, maka guru kelasnya tidak bisa lagi diedit, tidak bisa lagi digunakan akun itu untuk melakukan perencanaan kinerjanya, karena dia sudah terbaca sebagai pelaksana tugas. Kalau pelaksana tugas sudah terbaca, tentu dia harus melaksanakan persetujuan terkait dengan RHK dari guru-guru di sekolahnya. Nah, perencanaan untuk PLT itu sama juga dengan kepala sekolah Bapak Ibu. Kepala sekolah itu kan ada 2 fungsinya. Yang pertama bertindak sebagai atasan yang akan menyetujui dan menilai guru-guru di sekolah. Yang kedua, mereka juga akan bertindak sebagai pegawai yang membuat perencanaan kinerja juga yang akan disetujui oleh atasan, baik dari Dinas Pendidikan maupun dari pengawas atau perpanjangan tangan dari Dinas Pendidikan. Itu yang saya pahami. Jadi kalau berubah PLT, memang di akunnya sudah masuk PLT aktif, berarti memang sebagai guru kelas itu sudah tidak bisa diedit, karena tidak bisa berfungsi sebagai guru kelas sekaligus sebagai PLT dalam perulangan kinerja di PMM ini. Dan kalau menurut saya ketika PLT sudah aktif, tidak usah kita khawatirkan dengan satu guru kelasnya, karena dia sudah masuk sebagai pelaksana tugas, ya, sebagai pelaksana tugas atau pimpinan di satuan pendidikannya. Nah, itulah mungkin penyebabnya sehingga RHK ini tidak lagi muncul, karena sudah terbaca sebagai pelaksana tugas atau kepala sekolah di instansinya. Kemudian berikutnya adalah periode tindak lanjut. Periode tindak lanjut ini Bapak Ibu berdasarkan lini masa itu kan memang di Januari adalah perencanaan, kemudian Februari adalah praobservasi, Maret sampai Mei itu adalah pelaksanaan atau observasi tindak lanjut, ya, observasi dan tindak lanjut itu sudah satu paket. Setelah observasi, sedapat mungkin setelah itu langsung kita kepala sekolah melakukan penilaian sehingga guru kita bisa langsung melakukan tindak lanjut. Karena kalau tindak lanjutnya itu atau penilaian observasinya itu di akhir Mei, tentu proses tindak lanjut yang dilakukan ini akan mepet, akan sangat singkat sekali. Ya, kalau misalnya dia kita menilai di akhir Mei, di awal Juni baru ya guru bersangkutan melakukan tindak lanjut, berarti hanya beberapa pekan saja proses perbaikan atau tindak lanjut mempelajari di PMM terkait materi yang direkomendasikan itu, tentu itu tidak maksimal hasilnya, sehingga sangat perlu bagi kepala sekolah untuk memperhatikan periode tindak lanjut ini, ya.
sebaiknya lebih cepat lebih bagus untuk melakukan penilaian sehingga tindak lanjutnya ini memang ada rentang waktu yang dimiliki. Ya, paling lambatlah 1 bulan ya untuk melakukan tindak lanjut oleh guru supaya betul-betul pembelajaran dilakukan untuk memperbaiki kekurangan yang direkomendasikan kepala sekolah tadi itu bisa betul-betul dipahami dan diperbaiki oleh guru yang bersangkutan. Itu menurut saya terkait dengan periode daripada tindak lanjut. Kalau tadi contoh kan kami berikan contoh adalah misalnya Maret sampai Mei. Kalau Maret sampai Mei tindak lanjut itu tuh luar biasa waktu yang dimiliki. Ya, kurang lebih 3 bulan dan itu tentu akan lebih hasilnya akan lebih bagus dibandingkan kalau hanya misalnya 2 pekan tindak lanjut itu dilakukan oleh guru. Kemudian berikutnya apa namanya untuk periode tindak lanjut ini untuk tantangannya, tantangan atau kendala yang dihadapi pada saat pembelajaran, apakah selalu kita diskusi dengan kepala sekolah? Ya perlu memang diskusi dengan kepala sekolah karena yang tahu persis Bapak Ibu kendala atau tantangan yang kita hadapi adalah kepala sekolah. Jadi Bapak Ibu bisa komunikasi 2 arah dengan kepala sekolah terkait dengan penilaiannya. Penilaian kepala sekolah Bapak Ibu ini tidak berdiri sendiri. Kita sebagai guru juga bisa menyampaikan penilaian kita terhadap penilaian diri kita terhadap pembelajaran yang sudah kita lakukan. Dan saya yakin kepala sekolah akan terbuka untuk berdiskusi untuk itu, untuk memberikan penilaian secara objektif terhadap pembelajaran yang kita lakukan. Komunikasi ini perlu untuk mendapatkan informasi dari luar tentang praktik pembelajaran kita. Ya, jadi di sini memang harus ada keterbukaan dari kita, dari kepala sekolah terkait dengan apa yang menjadi rekomendasi kepala sekolah dan tentu dicocokkan juga dengan tantangan yang kita hadapi. Nah, di situ dipertemukan nanti, oh masalahnya seperti ini, sehingga rekomendasi yang disampaikan kepala sekolah itu juga menjadi keyakinan kita atau apa namanya, kita merasakan bahwa itulah memang yang menjadi kekurangan kita. Jadi bukan hanya kepala sekolah yang menganggap seperti itu, tapi kita juga menyadari bahwa itu memang dari hasil pembelajaran yang saya lakukan, memang itu yang saya rasa memang masih kurang. Seperti itu Bapak Ibu. Jadi sebaiknya memang seperti itu, selalu ada diskusi dengan kepala sekolah, meskipun tentu akhirnya nanti bukan lagi bahwa rekomendasi kepala sekolah sendiri yang saya masukkan sebagai di situ sebagai tantangan dalam apa namanya refleksi pembelajaran kita, tetapi hasil diskusi kita dengan kepala sekolah. Seperti itu Pak Mustami yang bisa saya sampaikan pada atas pertanyaan yang Pak Mustami dan Pak Sukardi sampaikan. Sekali lagi terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator karena Oke, terima kasih Pak. waktunya ini sudah lewat. Ya, sudah lewat sedikit. Oke Pak, Tapi masih Sukardi bisa dan cek deh, Pak Pi. Mustamin, bagaimana Pak Mustamin? Masih belum Iya. puas? Masih ada yang ingin ditanyakan? Ada sedikit Pak, maksudnya begini, itu kan sudah RHK-nya yang di guru kelas itu sudah hilang Pak, sementara dia tidak mengajukan RHK di PLT-nya sekarang. Jadi bagaimana posisinya Pak? Apakah masih ada kesempatan untuk mengajukan RHK? Karena sekarang itu hilang dua-duanya, dia terbaca di punyanya akunnya di kepala sekolah, sementara dia tidak mengajukan RHK sebagai PLT gitu Pak. Oke, saya langsung saja ya. Silakan. Oke, terima kasih. Pak Musami, Bapak Ibu sekalian, jadi untuk RHK baik itu pembelajaran, praktik pembelajaran, RHK pengembangan kompetensi maupun perilaku kerja, itu masih bisa dilakukan sekarang. Ya, karena memang awal informasi yang kita dapatkan bahwa perencanaan itu hanya dilakukan di Februari. Ya, jadi rentang ini masih bisa digunakan sampai dengan Mei. Maret ini juga bisa. Silakan nanti buka
karena saya sudah cek beberapa teman itu masih bisa melakukan perencanaan, masih bisa mengajukan RHK. Jadi nanti sampaikan kepada teman untuk membuka akunnya, apakah memang masih apa namanya bisa. Tetapi yang saya sudah lihat itu masih bisa melakukan perencanaan pada bulan Maret ini. Ya, jadi silakan saja. Saya kira seperti itu Pak Mustamin. Terima kasih. Terima kasih banyak atas penjelasan dan pencerahannya hari ini, Pak. Baik, terima kasih Iya. banyak Pak. Bagaimana Pak Soekardi? Mana Pak Soekardi? Sudah terpuaskan Pak? Sudah tidak ada suara? Oke. Iya, Kita anggap Pak. sudah, Ya. sudah terpuaskan Pak dengan jawaban dari Ya, pemateri kita. alhamdulillah udah cukup sangat dipahami. Terima kasih Pak Rustam atas penjelasannya. Terima kasih. Terima kasih Pak. Oke, baik. Kita akan mungkin itu saja untuk materi dan sesi tanya jawab kita pada malam hari ini. Langsung saja kita masuk ke sesi terakhir yaitu sesi penutup. Tapi sebelumnya kita ucapkan dulu terima kasih kepada Bapak pemateri hebat kita pada malam hari ini itu Bapak Sugiarto SPD GR MPD dan Bapak Rustam Baba SS MPD yang telah membersamai kita pada malam hari ini dan membagikan ilmu-ilmunya. Semoga apa yang telah dibagikan Bapak pada malam hari ini bermanfaat bagi kita semua. Amin. Baik. Terima kasih Bapak Ibu peserta dan saya perlu ingatkan kembali bahwa Bapak Ibu perlu untuk mengisi link presensi, bukan mengisi di chat bahwa Anda hadir atau menyimak, tapi akan ada link presensi yang telah dibagikan di kolom chat. Silakan Bapak Ibu klik dan isi daftar hadirnya. Daftar hadir tersebut akan dibuka sampai pukul 23.59 waktu Indonesia Tengah. Jadi silakan Bapak Ibu masih diberi kesempatan untuk mengisi. Dan mohon maaf, linknya jangan sampai diberikan kepada teman-teman yang tidak hadir pada malam hari ini. Mungkin itu saja dan jangan sampai mengklik link di luar dari link yang dibagikan oleh panitia kami. Karena jika ada hal-hal yang di luar kendali kami, itu bukan dari kami. Mungkin itu saja untuk malam hari ini. Mohon maaf jika ada salah-salah kata. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Saya selaku moderator mohon undur diri. Saya dengan ucapan wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat-sehat di Pak Fasil. Terima kasih Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali nanti. Kukira tadi moderatornya jadi pemateri. Guru besar semua jaga apa guru? Tidak ada di batas akhirnya Pak Moderator pengisian absensi. Oh, lari di Pak Moderator ya. Ada Pak, untuk batas akhirnya dari pukul sekarang hingga 23:59. Oke, terima kasih Ibu. Tapi ada bacakan nomor HP kuning Ibu ya aku 08.
Cara